Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman, kali ini di Mira Channel ingin berbagi resep masakan khas dari Sumatera Barat, yakni sambal lado tanak. Baiklah teman-teman, bahan yang kita perlukan untuk pengolahan sambal lado tanak, di sini saya menggunakan kurang lebih 20 buah jengkol yang sudah tua. Pertama-tama, jengkol terlebih dahulu kita potong-potong. Di sini saya memotong jengkol menjadi 3 bagian. Dan setelah dipotong-potong, jengkol ini nantinya akan kita rebus. Selain jengkol, di sini kita juga menambahkan campuran sambal lado tanak dengan telur puyuh. Teman-teman, yang paling terpenting, campuran sambal lado tanak di sini perlu kita menambahkan ikan kering jenis ikan bada. Jadi, kalau teman-teman tidak punya ikan bada, bisa diganti dengan ikan kering jenis lainnya seperti ikan teri. Namun, sebagai campuran tetap saja ikan bada yang lebih enak untuk dijadikan sambal lado tanak. Karena lebih pas rasanya untuk pengolahan sambal lado tanak. Untuk bumbu sambal lado tanak yang diperlukan di sini saya menggunakan 10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah ruas jahe. Dan untuk daun-daunnya di sini saya menggunakan 3 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 lembar daun kunyit dan 4 lembar daun jeruk. Selanjutnya untuk bumbu sambal lado tanak di sini saya menambahkan 150 gram cabai yang sudah digiling halus. Namun untuk tingkat kepedesan tergantung pada selera kita masing-masing. Bisa ditambahkan atau mungkin dikurangkan. Selanjutnya bumbu yang sudah disiapkan kita haluskan. Teman-teman, untuk santan di sini saya menggunakan kurang lebih 700 ml santan. Itu saya ambil dari kira-kira 1 butir kelapa. Jadi santannya kita ambil yang kentalnya. Nah, selanjutnya setelah santan dijarangkan, langsung saja kita masukkan bahan-bahan beserta bumbu yang sudah disiapkan untuk memasak sambal lado tanak. Kecuali untuk ikan badanya, kita tunggu terlebih dahulu santan mendidih sampai agak sedikit mengental, barulah ikan bada kita masukkan ke dalam santan.
Nah, setelah santan mendidih dan agak sedikit menyusut, agak terlihat lebih kental, barulah kita tambahkan, kita masukkan ikan badanya. Dan selanjutnya santan ditanak hingga sampai menyusut. Dan santan yang ditanak ini pun akan mengeluarkan minyaknya. Nah, teman-teman, jika sudah terlihat seperti ini, santan sudah menyusut dan berminyak, artinya sambal lado tanak sudah siap untuk disajikan. Nah, teman-teman, ini dia sambal lado tanaknya sudah siap untuk disantap bersama nasi yang hangat. Baiklah teman-teman, demikianlah olahan sambal lado tanak dari Mimira Channel. Dan bagi teman-teman yang penasaran seperti apa rasanya, silahkan dicoba resep dari Mimira Channel. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.